Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ruang Matematikaku untuk kita belajar bersama. Tetap jaga semangat, sukses dan berprestasi bersama pula. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aturan pencacahan sebagai materi berikutnya matematika kelas 12. Sebelum ke materi, kita akan melihat beberapa hal di sekitar kita, misalnya pengetikan password, pembentukan nomor kendaraan, atau mungkin tentang berfoto bersama. Jika kita ingin mengetahui berapa macam password yang bisa dibuat dari 5 karakter tertentu misalnya ya, atau mungkin berapa nomor kendaraan yang bisa dibuat dengan kriteria tertentu misalnya yang terdiri dari 3 angka, 2 angka, atau mungkin angka pertama harus 1 ya. Atau mungkin dalam berfoto kita ingin mengetahui berapa banyak formasi yang bisa dibuat. Kita akan dapat ketahui semuanya dengan memahami yang dinamakan aturan pencacahan. Nah, apa yang disebut dengan aturan pencacahan? Yaitu aturan untuk menentukan seluruh kemungkinan yang dapat terjadi dari sebuah percobaan atau peristiwa. Aturan pencacahan disebut juga kaidah pencacahan, sama saja. Sedangkan hasil mencacah itu adalah berupa bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi berbeda dengan istilah menghitung pada umumnya, di mana hasil menghitung bisa berupa bilangan negatif, pecahan, atau bahkan irasional ya. Jadi sekali lagi, pada pencacahan adalah untuk menjawab pertanyaan berapa banyak cara, berapa banyak macam, dan sebagainya. Oke. Nah, kita juga akan melihat apa itu yang disebut dengan kejadian majemuk, bahwa sebuah peristiwa bisa mempunyai lebih dari satu macam kejadian. Di sini dibedakan kejadian yang saling lepas dan kejadian tidak saling lepas dalam bahasa sehari-hari. Untuk menghubungkan beberapa kejadian itu adalah dengan menggunakan kata sambung atau. Berikutnya ada kejadian majemuk yang disebut dengan kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Kata sambung yang digunakan adalah dan atau jika. Sekarang macam aturan pencacahan. Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Di sini menggunakan kata kunci atau. Kemudian aturan perkalian, kata kuncinya adalah dan. Permutasi sebenarnya adalah aturan perkalian namun memenuhi kriteria tertentu dan kata kuncinya adalah membedakan urutan objek. Sedangkan yang terakhir adalah kombinasi. Di sini juga aturan perkalian tetapi tidak membedakan urutan objek. Pada video kali ini kita akan membahas 2 aturan pencacahan yang pertama ini, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang pertama tentang aturan penjumlahan. Dalam sebuah peristiwa, jika terdapat n kejadian yang saling lepas, misalnya K1 adalah banyak cara pada kejadian ke-1, K2 adalah banyak cara pada kejadian kedua, K3 adalah banyak cara pada kejadian ketiga, dan seterusnya hingga Kn adalah banyak cara pada kejadian ke-n. Jika n kejadian di atas akan digunakan secara tidak bersama-sama, maka banyak cara yang mungkin terjadi dalam peristiwa tersebut adalah hasil penjumlahan dari masing-masing banyak cara pada kejadian ke-1 sampai ke n. Jadi di sini kata kuncinya adalah kejadian-kejadian tersebut digunakan secara tidak bersama-sama. Jadi digunakan salah satu saja ya. Oke. Contoh yang pertama, di sini Alma mempunyai alat tulis berbagai warna. 5 diantaranya berwarna hitam, 4 berwarna merah, 2 hijau, 3 biru, dan 1 kuning. Jika semua diperbolehkan untuk menulis, berapa macam pilihan Alma untuk menulis? Nah, kita harus analisis dulu masalahnya, bahwa karena menulis hanya menggunakan 1 alat tulis, jadi tidak mungkin menulis dengan 2, 3, atau lebih alat tulis ya.
maka semua alat tulis yang ada akan digunakan dengan kata atau. Sehingga banyak pilihan Alma untuk menulis adalah 5 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1, yaitu Alma mempunyai 15 pilihan alat untuk menulis. Contoh berikutnya, ini ada Pak Maman ingin berkeliling kota di sore hari dengan berkendara. Jika ia mempunyai 1 mobil, 3 sepeda motor, dan 3 sepeda ayuh, berapa cara Pak Paman memilih kendaraannya? Nah, kita harus menganalisa dulu masalahnya bahwa mengendara tentunya hanya menggunakan 1 kendaraan. Oleh karena itu, semua kendaraannya akan digunakan dengan kata atau. Sehingga di sini kita bisa menggunakan aturan penjumlahan untuk menjawab berapa cara Pak Maman memilih kendaraannya untuk berkeliling kota, yaitu dengan menjumlahkan 1 mobil ditambah 3 sepeda motor ditambah 3 sepeda ayuh. Jadi ada 7 pilihan kendaraan untuk berkeliling kota. Untuk contoh berikutnya, di sini ada permasalahan kartu BRID. Akan diambil 1 kartu. Berapa macam kartu yang terambil jika diinginkan 1 kartu merah? Nah, ini adalah sebuah contoh, bukan kejadian majemuk ya, karena hanya 1 peristiwa saja. Maka kita bisa langsung menjawab bahwa untuk kartu merah, seperti yang kita ketahui, seluruh kartu BRID di sini ada 52. Kalau ditinjau dari warnanya, ada 26 hitam dan 26 merah. Sehingga berapa macam terambil 1 kartu merah? Di sini ada 26 cara. Oke. Sekarang untuk yang contoh berikutnya, berapa cara terambil 1 kartu hitam atau 1 kartu bernomor 3? Nah, 1 kartu hitam di sini ada 26, kemudian bernomor 3 ada 4. Menurut gambar ini, maka 2 kejadian ini tidak saling lepas karena ada 2 kartu yang termasuk kejadian pertama dan sekaligus termasuk kejadian yang kedua, yaitu 3 klub dan 3 spade ini hitam dan bernomor 3, sehingga kita menggunakan rumus NA atau B adalah NA ditambah NB dikurangi NA irisan B, yaitu NA adalah banyak kartu hitam 26, kemudian NB adalah banyak kartu bernomor 3 adalah 4, kemudian NA irisan B itu adalah ini, yaitu 2 ya. Nah, sehingga jawabannya adalah 28 cara untuk mengambil 1 kartu hitam atau 1 kartu bernomor 3. Oke. Berikutnya adalah diinginkan 1 kartu bergambar orang atau 1 kartu hat. Nah, ini untuk gambar orang, kemudian ini adalah untuk hat. Ini juga contoh 2 kejadian yang tidak saling lepas, sehingga kita masih menggunakan rumus seperti rumus B. Kartu bergambar orang sebanyak 3 kali 4 yaitu sebanyak 12, kemudian kartu hat sebanyak 13, kemudian ada 3 yang merupakan irisan antara orang dan hat, yaitu dikurangi 3. Maka untuk mengambil 1 kartu bergambar orang atau 1 hat, di sini ada 22 cara. Oke. Yang terakhir di sini ada diinginkan terambil 1 kartu as atau 1 kartu jack. Nah, kalau kita lihat kartu as di sini ada 4, kemudian kartu jack juga ada 4, dan di sini tidak ada yang terjadi bersama-sama, sehingga 2 kejadian ini kategorinya adalah saling lepas. Maka untuk menjawab berapa cara terambil 1 kartu as atau 1 kartu jack, maka kita langsung menjumlahkan, yaitu kartu as sebanyak 4, kemudian kartu jack sebanyak 4, yaitu sebanyak 8 cara. Oke. Nah, ini adalah untuk contoh 3 ini terlihat bagaimana 2 kejadian saling lepas atau 2 kejadian yang tidak saling lepas.
Berikutnya tentang aturan perkalian. Dalam sebuah peristiwa, jika terdapat N kejadian berbeda, misalnya K1 adalah banyak cara pada kejadian ke-1, K2 adalah banyak cara pada kejadian kedua, K3 adalah banyak cara pada kejadian ketiga, dan seterusnya, hingga Kn adalah banyak cara pada kejadian ke-N. Jika N kejadian di atas akan digunakan secara bersama-sama, maka banyak cara yang mungkin terjadi dalam peristiwa tersebut adalah hasil perkalian dari masing-masing banyak cara pada kejadian ke-1 sampai ke N. Jadi di sini kata kuncinya adalah digunakan secara bersama-sama kejadian-kejadian itu. Berbeda dengan di aturan penjumlahan tadi, digunakannya secara tidak bersama-sama. Banyak cara pada setiap kejadian yang menggunakan aturan perkalian ini dapat diisikan ke dalam slot-slot yang dinamakan filling slot sebagai berikut. Jadi bisa dibuat semacam kotak-kotak di mana masing-masing banyak cara diisikan ke setiap kotak, atau kita istilahkan pengisian tempat ya. Berikutnya tinggal mengalihkan nilai-nilai yang sudah diisikan ke setiap kotak. Nah, ini disebut filling slot atau pengisian tempat. Baik, kita perhatikan contoh. Seorang tukang roti akan membubuhi topping di atas rotinya. Jika terdapat 2 macam roti dan 5 macam topping, ada berapa macam roti yang dapat dibuat? Nah, kita buat skemanya dulu. Nah, di sini ada 2 macam roti, kemudian ada 5 macam topping. Nah, untuk roti pertama tentunya bisa dengan 5 macam topping. Begitu pula untuk roti yang kedua juga dengan 5 macam topping. Nah, maka di sini akan terbentuk roti 1 topping 1, roti 2 topping 2, dan seterusnya. Roti 2 topping 1, roti 2 topping 2, dan seterusnya sampai roti 2 topping yang kelima. Dengan skema ini kita bisa kerjakan dengan menggunakan pengisian tempat atau filling slot. Di sini kita sediakan 2 tempat. Untuk tempat yang pertama adalah tempat untuk macam roti, sedangkan tempat yang kedua adalah tempatnya topping. Nah, macam roti ada 2, sedangkan macam toppingnya ada 5. Sehingga macam roti yang bisa dibuat adalah sebanyak 2 kali 5, yaitu 10 macam. Jadi inilah contoh aturan perkalian, yaitu dengan mengalihkan. Nah, di sini terjadi bersama-sama karena roti dan topping akan digunakan bersama menjadi 1 macam roti. Kita perhatikan contoh berikutnya. Irma akan memilih rok, atasan, dan jilbab untuk dikenakan ke kampus. Jika ia mempunyai 3 rok, 4 atasan, dan 6 jilbab yang semuanya serasi untuk dipasangkan, berapa macam Irma mempunyai pilihan untuk setelan rok, atasan, dan jilbab tersebut? Nah, di sini ya kita analisa masalahnya bahwa rok, atasan, dan jilbab akan dikenakan secara bersama-sama. Maka setelan yang dapat terjadi sebanyak, kita buat filling slotnya, yaitu tempat yang pertama adalah untuk rok, ini adalah untuk atasan, dan di sini adalah untuk jilbabnya. Nah, untuk rok ada 3 macam, untuk atasan ada 4 macam, dan jilbabnya ada 6 macam. Sehingga kita tinggal mengalihkan banyak setelan yang terbentuk adalah 3 kali 4 kali 6, yaitu Irma mempunyai 72 pilihan untuk setelan tersebut. Banyak sekali ya. Nah, itulah aturan perkalian. Nah, untuk contoh berikutnya di sini tentang pembentukan bilangan, termasuk pembentukan nomor kendaraan sebagaimana contoh di awal tadi. Nah, di sini berapa bilangan 3 digit yang dapat dibentuk dari angka-angka 7, 8, dan 9. Kita akan tunjukkan pembentukan bilangan ini dengan diagram pohon.
semacam ini. Nah, diagram pohon ini dimaksudkan untuk kolom yang pertama adalah untuk tempatnya ratusan, kolom yang kedua untuk tempatnya puluhan, kemudian kolom yang ketiga adalah tempatnya satuan. Nah, jika bilangan harus terdiri dari angka-angka 7, 8, dan 9, maka kita mulai dengan mengisi tempat ratusan. Tentunya kalau tidak 7, 8, dan 9. Kita mulai dari 7 aja. Jadi 7 untuk ratusan, maka puluhan bisa juga kita isi dengan 7. Nah, satuan juga bisa kita isi juga dengan angka 7. Sehingga bilangan yang terbentuk adalah 777. Begitu pula jika ratusannya 7, puluhannya 7, kita juga bisa memberikan satuannya 8, sehingga bilangan yang terbentuk adalah 778. Kemudian satuan berikutnya bisa kita berikan juga 9, sehingga bilangan yang terbentuk adalah 779. Kita tuliskan dengan pola yang sama. Setelah puluhan 7, untuk ratusan 7 bisa pula puluhannya kita berikan 8 dan 9. Untuk puluhan 8, satuannya bisa 7, 8, dan 9. Untuk ratusan 7 dan puluhan 9, satuannya pun juga bisa 7, 8, dan 9. Sehingga bilangan yang terbentuk adalah 787, 788, 789, dan seterusnya hingga 799. Nah, ini adalah untuk ratusan 7. Nah, sekarang kita beralih ke ratusan 8 dengan cara yang sama, ya. Kita tulis ratusan 8, kemudian puluhannya juga 3 macam. Untuk ratusan 8 dan 1 macam puluhan 7, kita bisa berikan 3 macam satuan, yaitu 789, 789, yang terakhir juga satuan 7, 8, dan 9. Oke, sehingga bilangan yang terbentuk adalah 877, 878, 879, dan seterusnya hingga 899. Nah, ini dua macam angka ratusan 7 dan 8. Nah, sekarang angka ratusan yang 9 dengan cara yang sama. Kita akan dapatkan 9 bilangan lagi. Kita akan percepat saja. Nah, ini adalah seluruh bilangan yang bisa terbentuk, yaitu sebanyak 999, yaitu sebanyak 27 bilangan 3 digit yang dapat dibentuk dari angka-angka 7, 8, dan 9. Ini dengan cara diagram pohon. Nah, sekarang kalau kita sudah memahami terbentuknya bilangan, selanjutnya kita tidak harus membuat diagram pohon. Kita bisa menyingkatnya dengan pengisian tempat atau filling slot sebagai berikut. Nah, karena di sini yang diinginkan bilangan 3 digit, maka kita sediakan 3 tempat, yaitu yang pertama adalah tempat untuk ratusan, tempat yang kedua adalah tempat untuk puluhan, dan yang ketiga adalah tempat untuk satuan. Nah, untuk ratusan, di sini tadi ada 3 macam angka yang bisa masuk, yaitu 3 di sini maksudnya adalah angka 7, 8, dan 9. Begitu pula untuk yang puluhan, di sini ada 3 macam, yaitu 7, 8, dan 9. Di sini juga satuannya 3 macam juga. Semuanya angka 7, 8, dan 9. 3 di sini yang dimaksud adalah 3 macam angka untuk satuan, yaitu 7, 8, dan 9. Jadi, bilangan 3 digit yang dapat dibentuk dari angka-angka 7, 8, dan 9 adalah sebanyak 3 kali 3 kali 3 sebanyak 27 bilangan. Nah, sekarang contoh yang terakhir. Di sini ada 3 soal yang sejenis. Berapa bilangan 3 digit berbeda dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 jika yang A itu tanpa ketentuan lain, jadi maksudnya hanya berbeda saja. Nah, kita kerjakan dengan pengisian tempat, tidak lagi menggunakan diagram pohon.
Dengan pengisian tempat, kita sediakan 3 tempat untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kalau diinginkan 3 berbeda, angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka kita mulai mengisi dari tempat ratusan sebanyak 6 macam. Yang dimaksud adalah 6 macam itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di antara 6 ini pasti terpakai 1 untuk ratusan. Jadi misalnya terpakai angka 3. Nah, karena harus berbeda, maka tempat puluhan tinggal 5 yang bisa digunakan, yaitu 1, 2, 4, 5, 6. Jadi di sini pengambilan 3 ini hanya pemisalan saja ya. Suatu saat mungkin ratusannya bisa yang lain. Nah, sekarang dari kelima angka puluhan ini, misalnya juga saya ambil angka 1. Maka untuk bisa diisikan ke tempat satuan, di sini tinggal 4 ya, yaitu angka 2, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang satu contoh bilangan yang terbentuk misalnya 315 misalnya saja. Atau mungkin kita juga bisa misalnya 312. Kalau misalnya ratusan yang lain, misalnya 642 dan seterusnya. Nah, di sini banyak bilangan yang bisa terbentuk. Nah, ada berapa seluruhnya? Nah, karena angka-angka di sini terjadi bersama-sama untuk membentuk satu bilangan, maka kita kalikan, yaitu 6 kali 5 kali 4. Jadi seluruhnya ada 120 bilangan yang bisa dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan digit yang berbeda. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu diinginkan 3 digit berbeda dan genap. Masih menggunakan pengisian tempat, ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau diinginkan bilangan genap, maka kita akan mengingat ciri bilangan genap, yaitu satuannya harus genap. Maka kita akan mengisi mulai dari tempat satuan. Untuk satuan genap kita ambil 2, 4, dan 6. Sehingga ada 3 macam angka yang bisa menyebabkan bilangan yang terbentuk adalah bilangan genap, yaitu 2, 4, dan 6. Nah, untuk ratusan dan puluhan tidak ada syarat lagi kecuali harus berbeda dari satuannya. Untuk mengisikan angka yang berbeda, kita akan isikan dengan cara banyak angka semula 6 sudah terpakai 1 sehingga tinggal 5. Begitu pula di tempat puluhan, dari 6 buah angka semula sudah terpakai 2, maka di tempat puluhan tinggal 4. Sehingga banyak seluruh bilangan genap yang terbentuk adalah 5 kali 4 kali 3, yaitu 60 bilangan. Nah, ini adalah contoh pembentukan bilangan genap dengan digit yang berbeda. Sekarang yang ketiga, diinginkan bilangannya adalah lebih dari 400. Jadi yang dimaksud misalnya kalau kita mau tulis beberapa contoh bilangan terbentuknya, misalnya 431, 465, jadi berbeda semua dan lebih dari 400. Kemudian 512 dan seterusnya. Dan tidak mungkin kita menggunakan angka ratusan 1. Misalnya 125. Salah ya. Karena di sini kurang dari 400. Nah, untuk mendapatkan banyak bilangan lebih dari 400, kita akan perhatikan tempatnya ratusan. Yang bisa diisikan hanya ratusan 4, 5, dan 6. Jadi ada 3 macam angka untuk tempat ratusan. Kemudian untuk puluhan, karena di sini masih harus tetap berbeda dan tidak ada syarat lagi untuk puluhan dan satuan, maka kita bisa gunakan bahwa dari 6 angka semula sudah terpakai 1, sehingga untuk puluhan ada 5 yang bisa digunakan, dan untuk satuan
Dari 6 sudah terpakai 2, jadi tinggal 4. Sehingga banyak bilangan lebih dari 400 untuk seluruhnya adalah 3 kali 5 kali 4, yaitu sebanyak 60 bilangan. Nah, ini tadi contoh permasalahan yang menggunakan aturan perkalian dan mengerjakannya menggunakan pengisian tempat atau filling slot. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sedangkan untuk aturan pencacahan permutasi maupun kombinasi kita akan berikan pada video berikutnya. Sedangkan untuk berlatih bisa mengerjakan soal-soal pada LKPD cacah 1 yang bisa diunduh pada link pada deskripsi video di bawah ini. Oke, selamat belajar. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.